Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Via Kusuma Hersi Permata Devi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 tahun 2025, mata pelajaran pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2541104081393. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patikraja kelas 8F dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya. Siapa? Disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada siang hari ini Ibu akan absensi terlebih dahulu. Nanti ketika Ibu absen, yang merasa nomor absennya ganjil, silahkan tepuk tangan. Bagi yang genap, mengacungkan tangan, ucapkan hadir. Oke, siap? Absen 1, absen 2, absen 3, absen 4, absen 5, absen 6, absen 7, oke, absen 8, absen 9, absen 10, absen 11, absen 12, absen 13, absen 14, absen 15, absen 16, absen 17, absen 18, absen 19, absen 20. Alhamdulillah ya, hari ini ada 2 anak yang tidak masuk. Semoga kalau memang sakit, disembuhkan penyakitnya. Kalau memang ada urusan, diperlancar urusannya. Oke, pada siang hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita tadarus sebentar, dimulai dari terakhir surat apa? Berarti hari ini surat Ad-Duha ya. Oke, kita mulai tadarusnya dari bacaan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'ammal wa ammassa wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Allahumma. Oke, hari ini
sebelum Ibu memulai pembelajaran kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, sebelumnya kita mempelajari materi apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Masih ingat apa yang ditulis di Quran surat Al-Baqarah ayat 256 mengenai apa? Toleransi, kebebasan memeluk agama apapun. Bahwasanya Allah itu tidak pernah memaksa. Kita sebagai manusia harus beriman kepada Allah. Oke, hari ini kita akan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, rukun iman. Ya, rukun iman. Hati-hati, bukan rukun Islam, tetapi rukun iman. Rukun iman yang pertama. Alvina. Iman kepada Allah. Yang kedua? Cika? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat? Oke, Fauzan. Iman kepada Rasulullah, Nabi dan Rasul. Iman yang kelima? Oke, Karmila. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang terakhir? Oke, Hanin. Iman kepada qada dan qadar. Oke, alhamdulillah semuanya hafal. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah itu tadi rukun iman yang keberapa? 3, betul. Oke, semua bisa diperhatikan dulu di depan ya. Oke, Ibu akan mengingatkan kembali sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak boleh terlambat ya. Tidak ada yang lupa ya. Tadi alhamdulillah semuanya sudah masuk ke dalam kelas, tidak ada yang terlambat. Terus yang kedua, kesepakatan kelasnya apa? Tidak boleh makan dan Oke, yang ketiga harus membawa buku pelajaran. Yang terakhir, tidak boleh berkata. Oke, semua masih ingat dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Pada bab ini kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya. Jadi, kitab-kitab bukan hanya Al-Qur'an ya. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Sekarang, kitab-kitab Allah ada yang bentuknya dibukukan dan ada yang tidak dibukukan. Kalau yang dibukukan ada apa saja? Al-Quran, ya. Terus Injil, oke. Taurat, terus Zabur, oke. Yang tidak dibukukan, namanya apa? Yang masih berupa lembaran? Suhuf, oke, betul. Nah, sebelum kita masuk ke kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, silahkan kalian menikmati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, seperti yang telah kalian ketahui, dalam ajaran Islam, Al-Quran adalah buku petunjuk yang diturunkan Allah untuk membimbing setiap umat muslim agar tetap berada di jalan yang benar. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan Al-Quran, umat terdahulu memiliki iman yang kuat serta berbudi pekerti luhur. Mirisnya, keadaan generasi muslim saat ini sangat jauh berbeda dengan umat terdahulu. Padahal, Al-Quran yang kita gunakan masih sama dengan yang digunakan umat terdahulu. Lantas apakah penyebab perbedaan itu? Ataukah ada yang salah dengan cara kita menggunakan Al-Quran? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Melihat banyaknya kejadian memilukan berupa penistaan terhadap kitab suci Al-Quran, membuat kita sebagai umat Islam harus menarik nafas yang lebih dalam.
Bagaimana tidak, terjadinya peristiwa-peristiwa seperti itu justru semakin membuat kita sadar bahwa tatanan sosial umat manusia saat sekarang ini sedang mengalami krisis toleransi. Memang tak bisa dipungkiri, penistaan maupun penentangan yang dilayangkan kepada agama Islam sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Namun sangat disayangkan, jika perilaku-perilaku jahiliyah umat terdahulu, seperti buruknya toleransi dalam beragama, masih terjadi di zaman yang dicap sebagai zaman open-minded. Sebenarnya dengan melihat berbagai penistaan yang dilakukan berulang-ulang kali, tahukah kalian apa yang melatar belakangi para pembenci Islam merendahkan kitab suci yang berisi firman-firman Allah? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tadi, kocek kalian yang sedang menonton video ini. Kita flashback ke zaman para nabi, sekaligus mengambil hikmah pada kisah-kisah umat terdahulu. Hari ini materinya sudah. Silahkan HP-nya bisa dikeluarkan. Ibu akan memulai asesmen awal dengan Kahoot ya. Nanti Ibu akan tampilkan. Jadi nanti anak-anakku semuanya silahkan untuk membuka Kahoot-nya. Masuk ke kahoot.co.com. Atau kamu bisa searching di Google Kahoot. Nah, tuh www.kahoot.it atau kamu bisa cari udah masuk. Udah masuk. Tekanin. Oke, bisa kita mulai ya Kahoot-nya untuk asesmen awal. Silakan diperhatikan di handphonenya masing-masing. Oke, mulai. Di HP. Wah, masih ada 2 yang salah ya. Oke, kita lihat papan skornya. Ini tergeser oleh Afika ya. Soal berikutnya. Siap semua? Pasangan menjodohkan. Selanjutnya hari ini Ibu mau minta untuk anak-anak berkelompok, silahkan untuk membuat poster atau rangkuman berupa tadi yang sudah kita pelajari bersama. Silahkan untuk mengelompok 5-6 anak, langsung dikerjakan tugas posternya. Diskusi ya. Dari awal sampai akhir. Dari sebelah kanan. Yang perkenalan. Dari yang perkenalan pojok kanan sendiri, perkenalan sama
Perkenalan Atau satu-satu kasihnya. dulu, satu-satu dulu. Ntar habis itu Habis itu langsung baca kitabnya. penjelasan-penjelasannya diurut-urutkan bagaimana. Ya. Nanti yang pojok kiri sendiri penutupnya. Iya. kenalan sama majalah tahu kamu jalan yang kita bisa tiga aku keempat kamu nen kita 5 aku penutup. ya Penutup. ya Jadi perkenalan satu-satu tapi nggak dibaca satu. Perkenalan sendiri-sendiri. Iya. Itu cara ketemu fix ya. Artileris. Sudah selesai semuanya diskusinya? Sudah. Selanjutnya, ini sudah ada dari rangkuman berupa poster dari kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi dan proyeknya, karyanya. Silakan. Salam, terus lalu dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kitab-kitab yang wajib diketahui. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iman. Iman kepada kitab berarti meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul. Tiga, beriman kepada kitab. 1. Meyakini kebenaran kitab-kitab. 2. Menghormati dan memuliakan kitab suci. 3. Mempelajari dan memahami isi kitab-kitab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wah, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Oke, ditutupnya presentasi tadi ya dari teman-teman kamu semua yang hari ini sudah maju presentasi, ya bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Terus ada kitab apa saja tadi? Kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Pada sore hari ini ya, menjelang sore, dari siang ke sore, kita ice breaking sebentar untuk meng-freshkan pikiran kita ya. Yang berjenis kelamin laki-laki, siapkan kata-kata di pikiran kalian jika ya, berawalan dari kata jika. Kamu susunlah kalimat. Yang berjenis kelamin perempuan, susunlah kalimat dari kata depan maka. Ya. Di pikiran kalian saja. Boleh ditulis, boleh di dalam pikiran boleh ya. Lebih baik sih ditulis ya. Yang laki-laki jika, yang perempuan maka. Yang laki-laki jika, misal ya, jika saya besar nanti yang perempuan, maka aku akan jadi jodohmu, misal ya. Atau boleh yang lain, jika saya punya tambang emas. Nah, yang perempuan nanti siapa tahu
maka aku kaya raya gitu ya. Boleh terserah. Yang laki-laki cukup jika aja ya. Yang perempuan maka terserah. Maka aku akan jadi cantik, apa maka aku akan menjadi solehah, boleh. Sudah siap? Oke, Ibu sebutkan namanya saja ya. Kita cari jikanya Yusuf. Berdiri boleh Yusuf? Jika apa? Jika aku menjadi ustadz, Oh, jika aku menjadi ustadz. Kita harus cari makanya nih. Maka, berdiri. Maka aku akan menemanimu. Wah, maka aku akan menemanimu. Jika aku menjadi ustadz, oh oke, boleh. Ibu cukupkan ice breaking kali ini ya. Sebelum Ibu tutup, boleh dibuka link di grup WA-nya. Kita isi dulu ya, refleksi di pembelajaran hari ini. Boleh mengisi refleksi ya. Apa yang kamu rasakan di pembelajaran hari ini? Apakah senang, mengasyikan, atau membingungkan juga boleh. Atau boleh kritik dan saran buat Bu Fia. Ataupun selama pembelajaran ini nanti diisi ya, direfleksi. Apa yang kamu rasakan? Wah, Bu Fia pembelajarannya sangat mengasyikan dan jadi membuat saya paham akan materinya. Boleh, silahkan diisi. Silahkan kalau sudah selesai mengisi refleksinya ya, walaupun masih banyak yang belum mengisi, nanti bisa diisi di rumah ataupun ketika kamu senggang nanti silahkan diisi, linknya masih Ibu buka. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing? Ibu ingatkan sekali lagi ya, bahwasannya kalian harus selalu mengingat bahwasannya adab itu lebih penting daripada ilmu. Jadi mau kamu sepintar apapun ya, di dalam Al-Qur'an pun juga sudah dijelaskan ya. Belajar, belajar, belajar ya. Bacalah, bacalah, bacalah. Tuh ya. Jadi kita sebagai umat muslim, kamu sebagai pelajar itu harus mengedepankan adab di atas ilmu. Oke, besok nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mawas diri ya. Nanti kita akan mengetahui apa itu mawas diri karena masih berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Sudah siap semuanya untuk kita akhiri pembelajaran hari ini? Ketua kelasnya boleh disiapkan? Terima kasih akhirul kalam. Semoga selamat sampai rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.